Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Nah, di tanganku masih ada satu lagi pertanyaan tersisa. Ini pertanyaan sekaligus klarifikasi ya. Semoga setelah ini stop dulu pertanyaan-pertanyaan supaya aku bisa mengulas materi-materi yang lebih fresh, materi-materi yang lebih segar, biar tidak muter-muter di sini mulu. Oke. Nah, ini pertanyaan udah aneh-aneh, jadi aku rangkum beberapa ya. Yang menurutku aku perlu memberikan klarifikasi supaya ekspektasi kalian terhadapku tidak ketinggian, gitu ya. Ini contohnya nih, Bun bisa nggak bantu aku mau jual tanah? Gimana caranya supaya tanah itu cepat laku? Biar nanti aku bisa menyelesaikan hutang-hutangku. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus ada lagi, Bun bisa nggak aku dibantu uang pensiunku dipinjam sama temanku. Gimana caranya supaya temanku itu bisa segera mengembalikan uang pensiunku? Terus masih banyak lagi bun yang lain yang Bun suamiku selingkuh, bisa nggak gimana caranya supaya suamiku kembali? Bun, dan itu menurutku kok begini pertanyaannya gitu. Tapi it's okay. Aku hanya pengen klarifikasi. Aku tidak bisa membantu permasalahan-permasalahan seperti yang aku contohkan tadi. Itu aku hanya ambil 3 contoh dari banyak sekali contoh yang kadang-kadang itu membuat aku geleng-geleng kepala sama elus-elus dada. Aku nggak bisa. Itu bukan kapasitasku. Aku bukan orang sakti yang mempunyai kemampuan mendekati kemampuan Tuhan. Itu sudah benar-benar di luar jangkauanku ya, jangkauanku sebagai manusia dan jangkauan kalian juga. Itu ranahnya sudah bukan di ranah bumi, tapi itu ranahnya udah ranah langit itu menurutku ya. Gimana caranya menjual tanah supaya tanah laku dan segala macam? Ya kalau pengen tanahnya laku ya mungkin dievaluasi lagi lokasinya, harganya dan segala macam. Dan mungkin ya cara mendekati Tuhannya yang harus dirubah supaya Tuhan itu memudahkan segala upaya kalian untuk menjual tanah demi menyelesaikan semua permasalahan utang piutang. Harusnya begitu cara berpikirnya. Terus kayak misalnya uang pensiun dan segala macam. Ya, kita sama-sama tahu ya. Ketika kita berelasi, apapun bentuknya, entah itu pertemanan, persahabatan, persaudaraan, bahkan suami istri, wah ini contoh, ini pengalaman pribadiku. Bahkan suami istri, ketika ada hutang piutang di situ, rusak. Relasi itu jadi rusak. Gitu. Jadi benar-benar harus dijaga. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Aku dulu nyah-nyoh wahweh, siapapun itu, teman dekat, nggak terlalu dekat, saudara, terus abis itu tetangga, bahkan suamiku pun ketika nembung utang ya udah nyah-nyoh wahweh.
ora pernah mikir resiko-resiko di belakangnya. Tapi yo setelah berproses, yo sama, aku juga mengalami banyak kekecewaan. Karena apa? Ternyata semua tidak berjalan sesuai dengan yang aku pikirkan. Semua tidak berjalan sesuai dengan yang aku ekspektasikan. Nah, di situ kita benar-benar perlu waspada. Perlu jaga. Jadi yang harus menjaga itu ternyata diri kita sendiri. Gitu loh. Kita itu harus benar-benar aware ya terhadap diri kita sendiri. Duit kalau udah lepas dari tangan kita, wes talah, bakal susah untuk balikinnya. Gitu loh. Kalau urusan utang piutang yang jelas-jelas aja, utang di bank jelas, MOU-nya jelas. Ya, aturannya jelas. Tapi untuk menjaga rasa kita, untuk menjaga pikiran kita, dan untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain, hindari hutang piutang. Apapun bentuknya, sekecil apapun nominalnya. Ya, karena itu akan mencederai hubungan itu sendiri. Akan mencederai pertemananmu, persahabatanmu, persaudaraanmu, dan segala macam. Dan yang paling penting itu akan mencederai rasamu sendiri dan akan mencederai pikiranmu sendiri gitu. Jadi memang harus hati-hati. Nah, gimana caranya supaya temennya itu bisa mengembalikan uangnya? Ya minta sama Tuhannya, minta sama penciptanya, karena yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Gusti. Yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Tuhan. Jadi itu ranah Tuhan. Kalau pengen mendapatkan solusi penyelesaian, ya udah dekatkan diri, benar-benar meripik, benar-benar golek cara supaya Tuhan itu bisa mendengar permintaan kalian, bisa mendengar doa-doa kalian. Jadi itu bukan di ranah bumi ya, itu udah ranah langit. Jadi ya berpasrah, berserah, berdoa ya pada yang menciptakan. Terus gimana caranya suamiku yang selingkuh itu bisa kembali? Rotok berat ya. Ya karena aku sudah mengalami ketika suamiku selingkuh, ya ternyata dia tidak bisa kembali sepenuhnya kepadaku gitu. Jadi ibaratnya gini, piring yang udah pecah ya, piring yang udah pecah, mungkin ketika belum berkeping-keping, lek sik tugel dadi loro apa tugel dadi telu, kita masih bisa mengupayakan di Alteco biar itu nyambung lagi. Tapi kan bekas gancetnya itu masih ada. Daripada kita fokus berjuang untuk mencari solusi, mencari cara bagaimana caranya supaya suami itu kembali kepada kita, ya opo lek saiki cara berpikirnya dibalik aja. Bagaimana caranya kita supaya bisa memberdayakan diri kita, supaya lebih berdaya lagi dari saat ini. Ya. Untuk urusan karo suami yang bisa diperbaiki. Yang bisa diperjuangkan, kalau masih bisa diperjuangkan silakan diperjuangkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya sudah, relakan saja dan fokus dengan dirimu. Fokus dengan kebahagiaanmu, fokus dengan kenyamananmu. Ya. Dan fokus bagaimana caranya supaya dirimu lebih bisa berdaya dari saat ini. Menurutku begitu.
Urusan perselingkuhan ini urusan yang rumit ya. Karena itu melibatkan rasa. Lek rasa iki wis terlibat, logika itu kadang terpinggirkan. Dan aku tidak bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Karena apa? Aku belum lulus juga gitu. Aku masih belum lulus dan aku juga masih butuh waktu untuk menyelesaikan ya, untuk menyelesaikan apa ya, kalau bilang itu trauma ya enggak juga, tapi aku harus memberikan waktu kepada diriku sendiri untuk bisa melihat permasalahan perselingkuhan ini dengan lebih jernih. Karena menurutku selingkuh itu bukan karena suami digoda perempuan lain atau perempuan lain tergoda oleh istri tergoda oleh laki-laki lain. Enggak sesimpel itu ternyata. Rentetannya panjang. Karena itu melibatkan rasa, logika akhirnya terpinggirkan. Dan ada beberapa juga yang itu karena ada senggolan-senggolan masa lalu ya, yang belum selesai. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau untuk urusan ini memang aku tidak atau belum bisa banyak memberikan solusi ya. Karena banyak yang perlu dicermati di sini. Banyak hal. Ini tidak hanya masalah laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan lain atau perempuan yang sedang jatuh cinta dengan laki-laki lain. Oh, tidak sesimpel itu ternyata. Ternyata tidak sesimpel itu. Banyak rentetan-rentetan. Kalau kita gali lagi, kita kupas lagi, banyak rentetan-rentetannya. Gitu. Jadi kasus per kasus, kejadian-kejadian itu bisa jadi hanya sebagai triggernya aja. Gitu. Oke. Jadi yang harus diutamakan di sini adalah kenyamananmu, yang harus diutamakan di sini adalah kebahagiaanmu. Ya. Yang harus diutamakan di sini adalah bagaimana kamu bisa keluar dari kondisi yang kurang nyaman, kurang menyenangkan, kurang memberdayakan, dan kamu bisa rubah itu menjadi energi positif di mana kamu bisa fokus dengan dirimu sendiri dan kamu bisa memberdayakan dirimu sendiri lebih berdaya dari hari ini. Gitu ya. Daripada fokus untuk mikirin bagaimana caranya suami kembali. Karena itu masih akan menyisakan trauma, itu masih akan menyisakan luka batin, dan itu masih akan menyisakan bonding-bonding di dalam pikiran kita. Jadi fokus pada bagaimana supaya kamu bisa memberdayakan dirimu lebih dari hari ini. Oke teman, itu tadi semoga cukup membantu, supaya semoga cukup menjawab. Dan aku garis bawahi di sini, aku bukan orang sakti yang bisa menyelesaikan segala macam permasalahan. Aku bukan orang sakti yang bisa membantu menyelesaikan segala macam problematika. Masalah kalian, sebenarnya yang tahu bagaimana cara menyelesaikan adalah kalian sendiri. Dan masalah kalian itu harus kalian selesaikan sendiri. Karena kalian diberikan permasalahan itu karena Tuhan sudah menakar bahwa kalian mampu untuk menghandlenya dan mampu untuk menjalaninya. Dan mampu untuk menyelesaikannya. Oke? Jadi ojo mamang, ojo ragu. Semua orang punya permasalahan, ya. Yang kita butuhkan itu hanya tenang, pikiran jernih, supaya kita bisa melihat permasalahan itu bisa lebih detail dan kita tahu di mana jalan keluarnya. Oke, teman? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Dadah.